Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elenda Alkori akan memaparkan perjalanan pendidikan nasional pada masa kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan. Yang pertama, tentang pendidikan nasional pada zaman Belanda. Pada masa pendidikan kolonial, Belanda mengambil wewenang penuh dalam pendidikan di Indonesia. Anak-anak keturunan Eropa diperbolehkan mendapatkan pendidikan secara bebas. Sedangkan untuk pribumi hanya dari keturunan bangsawan atau priayi yang mendapatkan kesempatan pendidikan di kala itu. Itu pun hanya dimanfaatkan untuk dapat membantu usaha-usaha kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1854, Bupati kala itu mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai. Di tahun yang sama, didirikan Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, dengan tujuan yang sama, yaitu membantu usaha-usaha Belanda. Sedangkan rakyat biasa hanya diberi pendidikan tentang baca tulis dan berhitung sederhana dengan tujuan membantu Belanda untuk semakin memperbesar keuntungan perusahaannya. Hal tersebut Belanda lakukan agar rakyat tidak bisa merdeka dan terus bergantung pada Belanda. Hingga pada akhir tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah pribumi dengan nama Taman Siswa, sebagai bentuk dari kebebasan dan kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa lahir di daerah Jogja sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, pemaparan tentang pendidikan di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, pembelajaran ditekankan pada rasa nasionalisme dan membela tanah air. Pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah murid yang bisa mengenyam pendidikan di kala itu, yaitu untuk jenjang sekolah dasar mengalami peningkatan 2 kali lipat, jenjang SMP 3 kali lipat, jenjang SMA 4,7 kali lipat, dan jenjang mahasiswa hampir 6 kali lipat. Saat ini untuk kurikulum pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka. Pelaksanaan kurikulum saat ini disebut Merdeka Belajar, di mana pada proses pembelajaran dilaksanakan dengan menyenangkan, melibatkan siswa secara aktif, serta mendukung bakat, minat, dan juga berkesinambungan dengan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kreativitas para siswa dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Hal tersebut selaras dengan pemikiran dari Insinyur Ki Hajar Dewantara bahwa kita dapat memelihara kemerdekaan dalam bidang pendidikan dimulai dari keluarga, kemudian sekolah atau kelas. Sehingga peran seorang guru adalah mampu memahami kondisi peserta didik dengan baik. Mulai dari bakat, minat, dan potensi setiap siswa harus dapat kita fasilitasi dengan baik dan seoptimal mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.